الفاتحة. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم la yab'atsanna Allah, sungguh Allah akan membangkitkan aqwaman, banyak kaum, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, fi wujuhimun nur, di wajah-wajah mereka ada cahaya, ala manabiril lu'lu', atas mimbar-mimbar dari mutiara, yaghbituhumun nas, yang manusia pada menginginkan kedudukan mereka, pangkat mereka, derajat mereka. Laisu, tidaklah mereka adanya mereka bi anbiya, tidaklah mereka adalah para nabi, wala syuhada, dan tidak pula mereka adalah orang-orang yang mati syahid. Qala, maka rawi mengatakan, fajatha a'rabiyun ala rukbatayhi, maka berlututlah seorang A'rabi atas dua lututnya. Qala, maka dia mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halihim, berilah sifat kepada mereka, lana, kepada kita, berilah sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka, lana, kepada kita. Halihim lana, sebutkanlah sifat mereka kepada kita. Na'rifuhum, supaya kami mengetahui siapakah orang-orang yang hebat tersebut. Qala, maka baginda mengatakan, humul mutahabbuna fillah, mereka adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Min qabaila syatta, dari suku yang berbeda-beda, wa biladin syatta, daerah yang berbeda-beda, akan tetapi yajtami'una, mereka kumpul, ala dzikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Yadhkurunahu, mereka bukan hanya kumpul tapi betul-betul berzikir. Rawahu at-Tabarani bi isnadin hasan. Insyaallah. Jadi dalam hadis ini Nabi menjelaskan akan ada orang yang dibangkitkan pada hari kiamat, wajahnya begitu bercahaya, duduk di atas mimbar-mimbar mutiara, manusia semua terkesima melihat pangkat mereka. Mereka bukanlah para nabi, juga bukan orang-orang yang mati di medan laga, tetapi mereka adalah orang-orang yang kumpul untuk berzikir kepada Allah. Dan di sini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, bagaimana derajat di akhirat itu memang berbeda-beda. Enggak sama imannya, enggak sama derajatnya. Bahkan sama surganya, di dalam juga isinya berbeda. Maka kita ini jangan hanya pengen surga saja, keliru. Tapi pengenlah surga yang tertinggi, sebagaimana yang diarahkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa idza sa'altumullah fas'alu al-firdausal a'la.
Kalau kalian meminta kepada Allah, maka jangan hanya minta surga, tapi mintalah surga Firdaus yang tertinggi. Karena walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Di akhirat itu perbedaannya lebih mencolok daripada di dunia. Di dunia ini, kalau kita melihat ada orang rumahnya luas, kita mungkin hatinya enggak enak. Kita harus tahu di akhirat kalau orang masuk surga tuh kemudian kita enggak masuk, lebih enggak enak lagi. Kalau kita di dunia ini menjadi orang miskin tidak enak, maka ketahuilah di akhirat kalau jadi miskin lebih tidak enak lagi. Ya, lebih tidak enak lagi. Maka bisa kita bayangkan ketika semua manusia enggak tahu berapa puluh miliar atau berapa puluh triliun jumlahnya itu kumpul jadi satu, tampaklah keistimewaan orang-orang yang istimewa dengan sebenarnya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adaballahi syadid. Hari itu begitu mengerikan sekali bagi yang tidak ditolong oleh Allah, begitu menguntungkan bagi orang yang ditolong oleh Allah. Maka harus difikirkan ini. Walau bakatid dima'ainaka haufan bidzambika lam akul laka qad aminta wa man laka bil amani wa anta 'abdun umirta fama tamarta wala ata'ta فقلت من الذنوب ولحت تحشى لجهلك أن تحف لما وزنت ولو وافيت ربك دون ذنب ونوكست الحساب إذا هلكت ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تكوم إذا حملت ولو جئت يوم الحشر فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا لما كنت في حياتك قد أضعت. Ini seorang memberi nasihat kepada putranya. Walau bagatid dima'ainaka khaufan, walaupun kamu itu sudah menangis dengan tangisan darah bidzambika karena dosa-dosa yang kamu berbuat, lam akul laka qad aminta, itu pun belum aman. Wa man laka bil amani wa anta 'abdun umirta fama tamarta wala ata'ta. Bagaimana kamu bisa merasa aman sedangkan kamu itu kalau dilarang malah diterjang, diperintahkan malah ditinggalkan. Taqulta minadz-dzunubi walasta tahsya. Kamu ini sudah berat dengan dosa-dosa sehingga enggak kuat salat malam, enggak kuat puasa, enggak kuat ngaji. Walasta tahsya li jahlika an tahiffa idza wuzinta. Tapi karena enggak pernah mikir akhirat, enggak pernah takut nanti kalau ditimbang ternyata enggak ada amalan baiknya. Walau wafaita duna rabbaka duna dzambin wa nukistal hisaba idzan halakta. Walaupun kita itu berangkat ke akhirat tanpa dosa, kok dihisab, habislah kita. Karena walam yadlimka fi amalin walakin asirun antakuma bima hamilta. Bukan Allah zalim, tapi memang kita ini tanggungannya berat. Jadi manusia itu berat. Memang manusia ini kecil, tapi urusannya begitu besar.
Nah, manusia ini kecil. Kalau kita lihat badan kita ini nggak ada yang 2 meter, nggak ada. Cuman urusannya begitu besar. Walau ji'ta yaumal hasyri fardan wa absartal manazila fihi syatta. Ketika kita datang masing-masing dari kita sendirian di akhirat sendiri. Enggak ada ayah, enggak ada ibu, enggak ada teman, enggak ada kakak, enggak ada adik, enggak ada anak, enggak ada istri, enggak ada atasan, enggak ada bawahan, sendirian. Wa absartal manazila fihi syatta. Dan di sana ternyata pangkat itu berbeda-beda. Ada yang di atas sampai enggak kelihatan saking tingginya, ada yang di bawah sampai enggak kelihatan saking bawahnya. Kalau sudah begitu bagaimana? La'adhamtan nadamata fihi lahfan ala ma fi hayatika qad adha'ta. Kita akan menangis sejadi-jadinya. Kenapa dulu saya enggak serius untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tafirru minal hajiri wa tattakihi fahalla min jahannam qad fararta walasta tutiku ahwanaha adaban walau kuntal hadida biha ladubta wala tunkir fa innal amra jiddun walaysa kama za'amta wala dhananta. Kita ini kalau kepanasan kayak siang duhur itu panas 40 derajat, kita berlarian nggak kuat. Tapi kalau berlari untuk dari neraka malah nggak mau. Wala tungkir, jangan diengkel, jangan ditolak. Fa innal amra jiddun, memang kita ini berat urusannya, harus serius. Insyaallah semuanya. Kemudian yang kedua ini ajarannya bagaimana orang A'rabi yang jadi sahabatnya Nabi SAW ini punya hirs, keinginan tahu yang kuat dalam urusan ilmu dan dalam urusan agama. Makanya orang itu kalau pengen jadi ahli ilmu tidak bisa tidak harus pingin dengan ilmu itu ada rakus. Dalam satu hadis dikatakan manhuman, ada 2 orang yang selalu rakus, yang tidak akan berhenti kerakusannya. Salah satunya pencari ilmu. Orang cari ilmu kok nggak rakus dengan ilmu, ini tanda-tanda ini ada yang keliru dalam hatinya. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, aku bisa jadi begitu alim ketika beliau ditanya oleh orang lain, maksudnya karena biqalbin aqul wa lisanin saul wa kaffin badul. Saya ini qalbin aqul, otak saya selalu usaha memahami, enggak ada ngelamun-ngelamunnya. Ya, enggak ada ngelamun-ngelamunnya. Aqul, karena orang ngelamun tuh mesti enggak memahami. Wa lisanin saul, lidah yang selalu bertanya, pengen tahu lagi, pengen tahu lagi, pengen tahu lagi. Wa kaffin badul, selalu korban untuk ilmu agama itu, siap korban. Kitab hilang ya beli lagi, bukan kitab hilang ya kapan-kapan belinya. Nah itu susah jadi ahli ilmu yang begitu. Makanya harus ada hirs. Dan harus tahu tambahannya satu poin lagi. Allah berfirman, "Alaihissallahu bi'a'lama bisyakirin, alaihissallahu bi'a'lama bima fi suduril alamin." Kok kita ini ngaji enggak paham-paham, itu memang karena Allah tahu kalau dikasih paham juga enggak syukur. Ya, jadi kalau kita ini Quran enggak hatam-hatam, itu karena kalau hatam pun kayaknya enggak syukuran. Kalau syukuran pun syukurannya ngebon. Ya, yang begitu-begitu akhirnya sama Allah tuh enggak dikasih hatam. Jadi alaihissallahu bi'alama bisyakirin, alaihissallahu bi'alama bima fi suduril alamin. Jadi kita ini enggak paham, kenapa? Karena kalau dikasih paham enggak syukur. Enggak hafid Quran, kenapa? Dikasih Quran enggak syukur. Enggak tahajud, kenapa? Karena kalau dikasih tahajud juga biasa aja, enggak syukur. Enggak ada hirs. Akhirnya enggak dikasih oleh Allah. Kemudian yang ketiga,
Ahli zikir itu sifatnya bagaimana? Al-mutahabbuna fillah min qabaila syatta. Sukunya beda-beda, daerahnya beda-beda, tapi tujuannya sama, yaitu pengen dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk majelis kita ini. Ini mulai Aceh sampai Papua, ada semua di sini. Mulai Indonesia sampai luar negeri sana, ada semua. Tujuannya sama, yaitu berzikir kepada Allah. Semoga kita termasuk duduk di majelis-majelis mimbar-mimbar mutiara ini. Asalkan apa? Ketika dalam majelis zikir direnungi pahalanya. Kalau kita itu bisa merenungi pahalanya, maka nanti kita itu bisa menikmati amalan. Kalau kita itu nggak merenungi itu jadi kayak biasa aja. Padahal ini perkara luar biasa. Yang kita kerjakan ini perkara luar biasa. Ini kalau duduk ini diteruskan terus istiqomah dalam majelis zikir sampai mati, bangkit dari kematian, langsung mimbar mutiara sudah siap. Ini kalau duduk ini diteruskan dengan begitu semangat, wajah yang ceria, berseri-seri, maka ini kalau terus begitu dalam majelis ilmu, majelis zikir, maka bangkit dari kuburan wajahnya pun bercahaya. Makanya harus istiqomah. Gak ada pensiun dalam amal, gak ada. Kalau orang tuh dunia pensiun bagus, pensiun dari dunia mengamalkan agama, tapi gak ada pensiun amal. Kemarin sholat kok sekarang enggak pensiun, Pak. Namanya pensiun jadi ahli surga, jadi ahli neraka nanti jadinya. وعن عمرو بن عباس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن يمين الرحمن di sisi kanannya Ar-Rahman, wa kilta yadayhi yamin, dan kedua tangannya adalah yamin. Nah, ini perlu dijelaskan. Jadi ini kiasan, ya. Kata-kata ini mesti majas. Ini mungkin banyak anak kelas bawah yang nggak paham ya. Cuman intinya Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak bisa dibayangkan, dan Allah itu zatnya tidak ada jawarih, tidak ada anggota tubuh. Allah tidak memiliki anggota tubuh. Maka jangan kau bayangkan kilta yadaihi yamin, kemudian Allah punya tangan dua-duanya di kanan. Ini cacat jadinya ini. Maka jangan punya pikiran aneh-aneh. Pokoknya ya itu kayak yang kelas 2 itu sudah ada kan. Ma khatara bibalika fallahu laisa kadzalik. Itu dari kelas 2 sudah ada itu. Karena dari kelas 2 kita juga sudah harus beriman. Masa imannya nunggu doro 2? Nah, jadi urusan tuh keagungan Allah itu mulai semua ketika kita sudah akil balik, ya harus sudah yakin dengan benar, tidak kecampuran dengan perkara yang aneh-aneh. Karena orang itu kalau memahami ini keliru, ya, jadi seperti beberapa orang, maka dia mengatakan Allah itu bukan hanya punya tangan kanan, tangan kiri pun juga punya, kanan kiri. Bahkan ada yang mengatakan Allah itu lengkap, punya anggota tubuh lengkap. Wajah ada, tangan ada, kaki ada, betis pun ada. Jari-jari tangan pun ada. Nah, inilah sama dengan kamu jadinya kalau begini. Nah, makanya enggak boleh. Kesimpulan mudahnya hadis-hadis yang seperti ini harus ditakwil. Kalau bingung nakwilnya bagaimana? Yakini ini dari Nabi, berimanlah dengan lafadznya, tapi maknanya bagaimana diserahkan kepada Allah. Sudah gitu kalau bingung. Tapi kan tangan kanan itu kan sudah jadi kiasan yang di dalam bahasa Indonesia pun ada. Ini tangan kanannya fulan, ya, berarti maksudnya orang yang dekat dengan fulan. Apakah kalau ini tangan kanannya presiden terus dia berubah jadi tangan kanan? Seluruh tubuhnya dinempel tangan kanan presiden. Presiden punya tangan, ada kakinya, ada kepalanya, bisa makan, bisa minum. Enggak jadi makan, presiden dimakan sendiri sama tangannya. Ya, kan enggak begitu.
Makanya majas itu ada. Tapi orang-orang yang ahli tasbih itu saking semangatnya mentasbih, dia bilang majas tidak ada dalam bahasa Arab. Kalau majas itu tidak ada, berarti di Quran itu dikatakan wa man kana fi hadi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Semua orang yang di dunia buta, di akhirat buta juga. Dan padahal pimpinannya para musyabbihin itu rata-rata pada buta semua. Ada buta hati, sekalian buta matanya juga. Makanya harus hati-hati dengan memahami hadis-hadis yang seperti ini. An yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin rijalun. Ada sekelompok orang. Kenapa kok bukan laki-laki? Karena secara kaidah ketika disebutkan laki-laki dalam bahasa Arab, wanita masuk. Kecuali ada qarinah-qarinah yang menjadikan dia tidak masuk. Sebaliknya, kalau wanita yang disebut, maka laki-laki tidak masuk. Kecuali ada qarinah-qarinah yang mengumumkannya. Kalau baca hadis rijalun, jangan diartikan laki-laki. Rijalun sekelompok orang. Kecuali memang rijalnya ya laki-laki betulan kalau sahabat gitu mamanya. Rijalun sekelompok orang. Laisu yang tidaklah mereka bi anbiya. Bukanlah mereka para nabi wala syuhada. Dan tidaklah mereka orang-orang yang mati syahid. Maksudnya di sisi kanannya Allah berarti dalam posisi yang begitu tinggi. Ini kalau diartikan apa adanya, di sisi kanannya ini, di sisi kirinya yang lain lagi. Jadi seperti tadi nanti. Yaghsha menutupi bayadu wujuhihim, cahaya wajah mereka, nadaran nadirin, pandangannya orang yang melihat. Maksudnya begitu silau sampai saking terangnya itu silau. Yaghbituhum menginginkan kedudukan mereka an-nabiyun wasyuhada para nabi dan orang yang mati syahid. Bukan berarti para nabi itu lebih rendah, para nabi paling tinggi, cuman saking istimewanya itu para nabi terkagum-kagum. Ini orang hebat betul. Bimaq'adihim dengan posisi mereka, wa qurbihim dan kedekatan mereka minallahi azza wa jal dari Allah azza wa jal. Maq'ad itu ya posisi gitu ngartikannya. Jangan tempat duduk. Nah, nanti mereka duduk, Allah duduk di sampingnya, jadinya begitu. Seperti ada santri bilang, kenapa kuburnya Nabi itu dikatakan lebih mulia dari aras? Ini adalah sudah daurah ya. Padahal kuburnya Nabi nempel dengan jasadnya Nabi, sedangkan aras kan nempel dengan Allah. Aras kok nempel dengan Allah, ini bagaimana ini? Ini pemahaman yang sangat sesat. La ilaha illallah. Ngartikannya hati-hati. Bimaq'adihim dengan posisi mereka. Ya, seperti kita sering bilang ini petinggi-petinggi. Kadang-kadang orangnya pendek. Pembesar-pembesar, badannya kecil. Nah, kan gitu. Ini orang berposisi tinggi, apa mesti di atas terus deh? Ya, enggak, kadang-kadang juga lagi tidur, kadang-kadang lagi masuk sumur tetap aja petinggi. Ya, kan begitu contohnya. Makanya kiasan tuh ada gitu loh. Jangan terlalu pintar lah. Bimaq'adihim dengan posisi mereka, wa qurbihim dan kedekatan mereka minallah dari ridhonya Allah azza wa jal. Kila dikatakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhum siapakah mereka? Hum mereka itu jumma, orang-orang yang berbeda-beda, kumpulan orang-orang yang berbeda-beda, min nawazil qabail dari kabilah yang berbeda-beda, yajtami'una ala dzikrillah, yang berkumpul untuk zikir kepada Allah. Allahumma ij'alna minhum.
Fayantaquna, maka mereka mencari-cari, memisah-misah ataibal kalam, atau mengambil ataibal kalam, bahasa yang paling baik, kama yang taki, sebagaimana memilih akilut tamri, orang yang makan kurma, ataibahu, kurma yang baik. Karena majlis zikir itu seperti sudah dikatakan kemarin, bukan hanya majlis zikir subhanallah alhamdulillah, tapi majlis ilmu. Maka dalam majlis ilmu pun juga dijaga mulutnya, cari yang terbaik. Tidak boleh kata-kata yang kasar, apalagi kata-kata yang jorok. Rawahu at-Tabarani wa isnaduhu hasan insyaallah. Qauluhu, kata-kata Nabi, Jumma' bi dhammil jim wa tashdidil mim, ma'nahu ahlat, campuran, min qabaila muhtarifah, dari kabilah-kabilah yang berbeda-beda, wa biladin syatta, dan daerah yang berbeda-beda. Wa qauluhu, dan kata-kata Nabi, min nawazil qabail, dari nawazil qabail, ay min gharabaihim, orang-orang asing dari kabilah-kabilah tersebut. Wan nazi', artinya nazi' al-gharib, adalah orang yang asing, yakni beliau menghendaki annahum, bahwasanya mereka, innama jama'ahum, tidaklah mengumpulkan mereka, innama jama'ahum, hanyalah mengumpulkan mereka, zikrullah, zikir kepada Allah Ta'ala, ma'ihtilafi qabailihim, berserta beda-bedanya kabilah mereka, wa tabayini amakinihim, dan jauhnya rumah mereka, wa ghurbati ba'dihim min ba'd, dan saling tidak kenalnya salah satu mereka dari satu yang lain. Sekarang banyak orang kumpul di mana-mana, saling enggak kenal, tapi tujuannya enggak mulia sama sekali. Nonton bola, kumpul nonton konser, kumpul kampanye. Ini tujuannya enggak ada nilainya di sisi Allah. Jam segini juga banyak orang kumpul di tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah. Lah kita alhamdulillah jam segini dikumpulkan di tempat yang diridhoi Allah. Ini tanda-tanda berarti Allah itu cinta kepada kita. Wa Nabi Hurairah wa Abi Sa'id radhiyallahu taala anhuma annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaq'udu qaumun, tidaklah duduk satu kaum, yadhkurunallah azza wa jalla, illa haffathumul malaikah, kecuali meliputi mereka para malaikat, wa ghasyiyatuhumur rahmah, menaungi mereka rahmat, wa nazalat, dan turun alaihim, atas mereka, as-sakinatu, ketenangan, bukan ketiduran. Karena sakinah itu mesti dari tidur. Keliru pol. Apalagi kalau berdiri kok tidur, itu luar biasa. Tapi kok nggak jatuh, hebat. Sama kayak burung kakak tua. Wa dzakarahumullah fi man 'inda, Allah membanggakan mereka di sisi orang, di sisi malaikat yang ada di sisinya. Rawahu Muslim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar. Salatu